warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim muslimah sekalian. Alhamdulillah pada pertemuan majelis kita hari ini yang dipenuhi dengan keberkahan berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini semua berkumpul akan berperan sebagai bagian dari sebuah perjalanan bersama mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan tantangan yang mungkin kita hadapi ke depannya. Saya, Azharin Oktania Rahma yang akan memandu jalannya majelis kita hari ini, dan inilah tamu spesial kita hari ini, Alia Rayani bersama teman kecilnya yang bernama Modi. Yang telah datang untuk berdiskusi bersama kita semua mengenai suatu topik yang kami beri judul Jaga Jiwa Raga Dunia Akhirat Hingga Akhir Hayat. Halo sobat muslim muslimah sekalian, saya di sini Alia Rayani akan berperan sebagai narasumber yang akan mendiskusikan topik sesuai judul kita, yaitu menjaga jiwa, yang berarti kita akan membahas mengenai larangan bunuh diri dan solusinya menurut pandangan Islam, yang mana pada belakangan ini sering terjadi pada kalangan anak muda dan itu sangat memprihatinkan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman kecil bernama Moni. Ucapkan halo Moni. Halo semuanya, namaku Moni. Sobat muslim muslimah sekalian, dalam perjalanan hidup terkadang kita dihadapkan pada cobaan yang begitu berat, termasuk perasaan putus asa yang bisa membawa seseorang berkeinginan untuk bunuh diri. Tanpa membawa waktu lebih lama lagi, saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk berbicara. Nah, menurut Alia sendiri, sebenarnya apa sih pengertian bunuh diri itu dalam konteks Islam? Nah, baik. Di zaman yang penuh dengan tekanan hidup yang tinggi, tidak ada yang bisa melakukan bahwa kehidupan itu seringkali menjadi penuh tantangan. Dalam keadaan seperti ini, terkadang kita merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar, terjebak dalam masalah dan kesedihan yang begitu mendalam. Namun, di tengah kegelapan itu, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang selalu ada untuk mendengarkan segala curahan hati kita. Allah selalu siap membantu kita dalam menghadapi setiap masalah yang menghampiri. Meskipun seringkali kita merasa terisolasi atau tidak memiliki dukungan sosial dari orang di sekitar kita seperti teman ataupun keluarga, tapi hubungan kita dengan Sang Pencipta adalah suatu hal yang tak ternilai harganya. Dalam doa-doa kita bisa melupakan segala beban dan kecemasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dapat meminta segala sesuatu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi apa sih pengertian bunuh diri menurut kamu, Mon? Jadi, sobat muslim muslimah sekalian, pengertian bunuh diri dalam Islam adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang merugikan dirinya sendiri, seperti dengan menggunakan alat atau metode yang berpotensi mematikan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan dan hak hidup sebagai amanah yang harusnya kita jaga. Jadi itu dia pengertian dari bunuh diri. Nah, namun kita juga harus berhati-hati agar tidak terlalu larut dalam introspeksi yang berlebihan. Terlalu merenungkan nasib dan masalah kita bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran kegelapan. Jadi seperti itu pengertian bunuh diri yang sudah dijelaskan Moni, dan gambaran penting mengenai Allah tempat meminta segala sesuatu ketika kita memiliki masalah. Nah, sobat muslim muslimah sekalian, itu dia definisi dari bunuh diri yang telah dijelaskan oleh teman kecil kita, Moni. Kemudian saya akan menampilkan sebuah kasus bunuh diri yang viral belakangan
belakangan ini. Kasus apa kok? Nah, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang mahasiswi UNES pada tanggal Selasa 10 Oktober 2023. Jadi mahasiswi ini loncat dari lantai mall di Semarang dan di dalam tas korban ditemukan sepucuk surat dan permintaan korban kepada kedua orang tuanya. Kalau menurut kamu gimana tuh Mal kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa? Sangat memprihatinkan ya, padahal anak muda masih bisa berkarya dan memiliki masa depan yang mungkin jauh lebih indah kalau dia tidak mengakhiri hidupnya dengan sengaja. Dan Allah juga akan memberikan banyak kesempatan untuk mencari keberkahan hidup dan menabung amal soleh untuk bekal akhirat kelak. Baik, jadi itu dia menurut Moni dan kasusnya mungkin boleh bisa dilanjut Zari untuk dijelaskan. Nah, dalam suratnya tertulis, "Mama, maaf karena aku belum bisa jadi sekuat yang Mama harapkan. Aku punya hadiah ulang tahun untukmu, Mama. Diantar dari kaosnya Hani ya. Andai aja aku bisa memberikannya sendiri padamu. Maaf, terima kasih karena saya memikirkan aku dan perhatikan aku. Dan maaf jika aku selalu membuatmu sedih, Mama. Jangan lupa berdoa buat aku ya. Sekali lagi aku minta maaf, Ma. Aku nyerah." Nah, itu dia isi suratnya dan itu sangat menyayat hati ya, terutama bagi sang ibu yang telah membesarkan dia. Dan mungkin di sini yang paling berat bagi dia yaitu ekspektasi yang tinggi dari orang tuanya, karena tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Zarin pada surat yang tertulis, "Mama, maaf karena belum bisa jadi sekuat yang Mama harapkan." Dari kalimat ini kita bisa menilai bahwa dia ini dalam menjalankan perkuliahannya ini mungkin juga berat bagi dia dan dia mungkin sudah menyerah karena telah mengecewakan orang tuanya, terutama sang mama. Kalau udah dari orang tua itu dan namanya ekspektasi orang tua terkadang itu sangat tinggi, sedangkan kita ya belum mampu untuk memenuhinya. Nah, maka dari itu ketika kita menghadapi kesulitan, penting untuk kita ingat bahwa Allah senantiasa ada untuk umatnya, hambanya. Sebagai hamba Allah, kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi kesulitan. Meskipun masalah dapat terasa sangat berat sekali, kita dianjurkan untuk berserah diri kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Selain itu, penting juga untuk tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan. Benar banget. Nah, kita semua punya beban hidup masing-masing ya. Namun, terlalu terfokus pada masalah dapat membawa kita ke dalam lubang depresi. Ingatlah selalu bahwa setiap ujian memiliki batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita harus menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati yang yakin bahwa Allah tidak memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Dalam Islam ada keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Oleh karena itu kita harus bersabar dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat, karena menjalin hubungan yang baik dengan sesama juga merupakan bagian dari keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Nah, seperti yang kita ketahui, agama kita Islam sendiri melarang kita untuk melakukan bunuh diri. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau kita dilarang bunuh diri menurut pandangan Islam? Nah, di zaman sekarang ini pasti semua orang merasa berat dengan hidupnya masing-masing dengan tekanan hidupnya masing-masing pula. Nah, di keadaan seperti ini seakan-akan kita merasa sendiri dan mungkin kurang dukungan dari orang lain. Namun hal tersebut tidak bisa menjadikan alasan untuk kita menyerah begitu saja terhadap keadaan dan memilih untuk mengakhiri hidup. Dan ini sangat salah dan dalam pandangan Islam. Dan Al-Quran sudah menyatakan bahwa bunuh diri ini sama sekali tidak dibenarkan, dan bahwa siapa yang melakukan bunuh diri itu berarti melawan takdir Allah. Dan selain itu, Islam juga mengajarkan kesabaran dan percaya bahwa setiap ujian dalam hidup dapat diatasi dengan bantuan Allah
melalui segala cara yang Allah berikan, bahkan dengan cara yang tak terduga. Ya, betul sekali ya. Nah, larangan bunuh diri ini juga ada dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu dia hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai janganlah membunuh dirimu sendiri, karena Allah itu Maha Penyayang kepada umatnya. Larangan mengakhiri hidup sendiri juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis. Berikut hadis-hadis yang akan membahas tentang larangan bunuh diri yang akan dijelaskan oleh Moni. Jadi yang pertama apa, Mon? Bunuh diri dapat menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka. Lalu ia merasa putus asa. Kemudian dia mengambil sebilah pisau untuk mengiris urat nadi tangannya dengan pisau tersebut. Tentu saja darah tidak berhenti keluar dari tubuhnya sampai akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Hambaku telah mendahului aku untuk mengakhiri masa hidupnya, maka aku mengharamkan surga atas orang tersebut. Yang kedua, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri juga akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Mereka akan disiksa dengan cara yang sama yang menjadi sebab kematiannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang membunuh diri dengan senjata tajam, maka dia akan menusukkan senjata itu ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang membunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya sedikit demi sedikit di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tebing, maka dia akan menjatuhkan dirinya pula nanti berulang-ulang ke neraka untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum illa tahluqati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, sobat muslim-muslimah sekalian, melalui larangan bunuh diri, Islam mendorong umatnya untuk mencari solusi dan dukungan dalam menghadapi kesulitan, serta memahami bahwa hidup memiliki makna dan tujuan yang lebih besar ke depannya. Tindakan bunuh diri dengan cara apapun merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Selain dilarang dalam Islam, orang yang membunuh dirinya sendiri berarti ia telah membuka pintu neraka bagi dirinya, dan itu sangat mengerikan ya hukumannya dari Allah SWT. Nah, jadi sudah jelaskan dan tegas bahwa tindakan bunuh diri ini dilarang dalam Islam. Dan larangan ini turun langsung melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibacakan oleh saya tadi.
memiliki solusi di setiap permasalahan. Jadi, bagaimana sih solusi untuk menjauhi tindakan bunuh diri ini menurut pandanganmu? Baik, saya akan menjelaskan dulu mengenai solusi dalam mencegah bunuh diri. Dalam kasus mencegah bunuh diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan rasa sabar dan rasa syukur pada setiap umatnya yang harus diimbangi dengan doa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang terjadi di muka bumi. Nah, setiap individu harus memiliki akidah yang kokoh, artinya setiap individu memiliki pandangan yang benar dan lurus mengenai berdasarkan akidah Islam dengan menanamkan bahwa kebahagiaan hidup ini diperoleh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal-hal yang bersifat duniawi atau materi. Nah, lingkungan dalam sistem kehidupan Islam juga senantiasa dihiasi dengan amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya ada kepedulian antar sesama dalam mengingatkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Nah, kemudian Moni akan menambahkan solusi selanjutnya. Keterlibatan seseorang dalam jaringan sosial teman, keluarga, dan rekan kerja akan memberi makna pada kehidupan dan memberi individu sekelompok orang yang dapat mendeteksi dan menanggapi perilaku seseorang yang mengasingkan dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ketika kita tidak memiliki seseorang di samping kita, tentu kita akan merasa tidak memiliki siapa-siapa dan pada akhirnya kita akan merasa tertekan dengan kehidupan sehari-hari karena kita tidak memiliki teman untuk bercerita. Nah, itu dia tambahan dari Moni. Apakah dari Zarina? Nah, saya juga mau menambahkan, kita juga harus ya memiliki tujuan jangka panjang. Yang utama, tujuan jangka panjang ini memungkinkan seseorang untuk melihat hambatan dan kerugian kecil dalam perspektif yang berbeda-beda. Nah, benar banget tuh. Dalam hidup kita juga harus memiliki tujuan yang jelas dalam menghadapi kehidupan agar kita memiliki pegangan dalam hidup untuk menjalankan hari-hari depan. Nah, itulah sedikit banyaknya perihal yang bisa kami sampaikan mengenai larangan bunuh diri dalam Islam. Bagaimana dampaknya, serta solusi yang dapat kita tempuh untuk menghindari dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, yang salah satunya yang telah kami bahas tadi, bunuh diri. Nah, terima kasih kepada sobat muslim-muslimah sekalian yang telah hadir dalam majelis tabligh kali ini. Saya Azhar Noktania Dan saya Alia